Mari Bapak Ibu nikmati kehadiran Tuhan di dalam keheningan. Dia ada di sini. Makasih Bapak. Makasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Bapak. Makasih Tuhan, Kau baik. Makasih Bapak, Kau baik. Makasih Bapak, Kau baik. Terima kasih buat kehadiran. Makasih Bapak. Apapun keberadaan kami hari ini, kami katakan Kau tetap Allah. Kau tetap Tuhan. Kau sangat mencintai kami. Kau sangat mengasihi kami. Kau berikan anak-Mu mati di atas Kalvari sebagai bukti cinta-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Makasih Bapak buat hari ini. Bapak bicaralah sama kami hari ini. Sampaikanlah apa yang Bapak mau. Dan biar firman-Mu yang mengubahkan, yang memulihkan, yang menginsapkan kami. Sehingga semakin hari hidup kami semakin sesuai dengan firman-Mu. Makasih Bapak, kami buka hati kami sepenuhnya untuk firman-Mu. Bersabdalah, urapi hamba-Mu, tidak ada nama lain yang ditinggikan di tempat ini kecuali nama Yesus. Yang atas namanya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Bicaralah Bapak, di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Praise and Worship hari ini yang sudah memberkati kita. Saya bisa nggak kipasnya jangan diarahkan ke saya ya. Ya. Oke, makasih Pak. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, hari ini saya berharap Bapak Ibu kalau minggu lalu saya sampaikan kebenaran, hari ini saya menyampaikan kebenaran karena saya menggantikan Bapak Peter. Karena Pak Peter ada di luar kota, jadi saya yang melayani hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, judulnya Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan besertaku. Ya, Immanuel itu artinya Tuhan besertaku. Iya, Bapak Ibu, kadang-kadang seringkali kita berpikir untuk merasakan besarnya penyertaan Tuhan, kita seringkali berpikir itu harus yang spektakuler. Saya kasih yang sederhana yang baru detik ini saya rasakan. Ya, tadi saya waktu duduk di situ sendiri, saya mikir kok nggak ada orang ya di sebelah kanan kiri saya. Terus saya tadi bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku berdoa biarlah si Posma duduk di sebelahku, mudah-mudahan dia. Soalnya saya lihat kok tetap nggak ada ya gitu. Pada waktu saya maju ke sini tetap belum ada gitu. Biasanya saya tahu posisi dia itu ada di sana gitu. Tadi saya waktu turun saya lihat, wah dia ada di sini. Tuhan untuk hal-hal sederhana pun dia bisa jawab. Saya nggak tahu apa alasan dia duduk di situ. Biasanya dia nggak pernah bergeser dari situ. Badai apapun yang terjadi, gelombang apapun yang terjadi, dia tetap frekuensinya ada di situ. Ya mungkin posisinya lebih nyaman di situ ya. Tapi hari ini dia bisa ada di sini. Saya percaya nggak tahu dah apa yang membuat hati dia. Tapi thank you ya Pos ya. Terima kasih buat kepekaannya. Terima kasih. Tadi saya pikir Tuhan cukuplah saya di rumah sendiri, masa duduk di bangku pun sendiri. Sedih kali lah hidup ini, tapi bersyukur buat sahabat, teman, Posma yang bisa tadi duduk dan saya bersyukur untuk hal yang paling kecil aja Tuhan bisa dengar loh hati kita. Untuk yang paling kecil itu sederhana, menurut saya itu sederhana, tapi buat saya tadi waktu saya sembah Tuhan, tadi sebelum ibadah aku doa,
Siap saya maju ke depan, benar. Dia duduk di situ, terima kasih dan saya percaya. Penyertaan Tuhan bukan bicara tentang sesuatu yang besar, yang saudara akhirnya berpikir tunggu besar dulu. Misalnya saudara lihat dulu orang buta melihat atau orang timpang berjalan. Terus saudara berpikir itulah baru Tuhan Allah Immanuel. Hari ini kita akan belajar hal-hal yang lebih dalam, bicara tentang Immanuel, Tuhan besertaku. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh. Namanya Yusuf. Kita akan baca secara responsoria ayat ini. Ya, ayat-ayat yang saya kasih warna. Bapak Ibu coba lihat beberapa kali Tuhan menyatakan bahwa Tuhan beserta Yusuf. Beberapa kali. Jadi ini sesuatu yang membuat rahasia kehidupan seorang Yusuf. Hal yang sama Bapak Ibu berdoa supaya ayat ini menjadi satu landasan buat kita bahwa apapun yang kita jalani hidup ini kita pastikan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita baca secara responsoria, saya baca ayat yang Kejadian pasal yang 39 ayat 1 sampai 23. Tentunya saya lompat-lompat, kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, selanjutnya begitu. Saya baca buat kita semua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapak Ibu lihat yang di layar aja, karena itu saya lompat-lompat. Ya, kemudian ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, ada berapa kali kalimat Tuhan menyertai Yusuf? Ada berapa kali? Berapa kali? Ada yang bilang 2. Berapa kali Pak? Iya betul. Ada 4 kali dalam satu perikop ini, satu perikop konteks ini dinyatakan berkali-kali Tuhan menyertai Yusuf. Selalu berhasil. Yusuf disertai Tuhan. Akhirnya semua berhasil. Kemudian Tuhan menyertai Yusuf. Melimpahkan kasih setia. Akibatnya Tuhan menyertai Yusuf. Dan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi hari ini kita akan belajar bahwa apa yang dialami oleh Yusuf, biar itu juga yang menjadi pengalaman kita. Bahwa hidup kita adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup searah dengan Tuhan. Itu artinya hidup disertai oleh Tuhan. Immanuel, Allah beserta aku. Allah beserta kita semua. Hari ini Bapak Ibu, waktu kita baca ini, saya waktu coba melihat ayat ini, Tuhan beserta Yusuf berkali-kali. Tapi kalau melihat perjalanannya Yusuf, nyaris ya, saya tidak melihat sepertinya Tuhan menyertai Yusuf. Saya agak sedikit memutar pikiran kita. Kalau lihat tadi ada 4 kali dibilang bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tapi kalau saya melihat ini proses yang dijalani Yusuf. Kalau kita baca semua perikop hidup Yusuf. Saya merasa sepertinya apa benar Tuhan menyertai Yusuf. Kita lihat yang pertama dia dibenci oleh saudaranya. Saya sampaikan dengan cepat aja. Pada waktu itu dia cerita sama saudaranya. Saudara adalah teman kita bercerita, bicara keluarga itu bicara tempat di mana saya paling diterima, betul ya? Kalau saya di rumah saya nggak bisa bersandiwara. Karena semua keluarga saya paling tahu siapa saya.
Saya bisa hidup apa adanya. Saya bisa diterima secara utuh di keluarga saya. Tapi Yusuf pada waktu itu dia bercerita mimpi, bercerita apa yang ditaruh Tuhan di dalam dirinya. Satu fakta, saya mikir kalau Tuhan menyertai dia, tahu mimpi itu dikasih oleh Allah kepada dia. Dia cerita sama keluarganya, faktanya kalau kita baca Alkitab, saudara-saudaranya itu benci sama dia. Dan bahkan dibilang makin benci waktu cerita lagi. Dia cerita ada berapa berkas, kemudian berkas aku tegak berdiri, kemudian berkas yang lain menunduk. Kemudian dia bilang ada berapa suku, 12 suku datang kepada aku, menyembah aku. Waktu dia ngomong kayak gitu, saudaranya benci, marah sama dia. Padahal bicara keluarga adalah bicara dia di situ bercerita apa yang dia dapat, apa yang dia inginkan, apa yang akan terjadi sama hidupnya. Tapi faktanya Yusuf justru dibenci oleh orang yang dalam tanda kutip orang yang seharusnya menerima dia apa adanya. Selanjutnya, apalagi saudaranya merencanakan pembunuhan, gak cukup sampai dibenci. Makanya saya mau bilang di tempat ini kalau ada benci-benci, ya dilepaskan aja. Biasanya benci itu akan bertahap. Benci enggak berdiri sendiri, dia akan bertahap. Jadi untuk menyelesaikannya, selesaikan yang dari awal supaya dia enggak bertahap. Benci, setelah benci mereka merencanakan pembunuhan. Saya sampaikan dengan singkat pada waktu itu Yusuf mau datangi saudara-saudaranya. Terus saudaranya bilang dari jauh, lihat tuh udah datang si pemimpi itu. Bagaimana kita membunuh aja. Waktu itu Ruben bilang jangan, nanti bapak kita bla bla bla. Akhirnya waktu mereka merencanakan pembunuhan walaupun gak jadi dibunuh. Tapi bapak ibu bisa bayangin, lihat. Waktu saya di mananya ya Tuhan menyertai Yusuf. Nanti kita akan lihat. Selanjutnya kalau kita lihat lagi setelah dia mau merencanakan dibunuh akhirnya kan diubah. Diubah jadinya apa? Dilempar di sumur kosong. Ini bicara tentang sebuah kesendirian. Waktu saya baca itu sumur kosong itu gak ada apa-apanya, airnya mulai kering. Dan Yusuf dibuang ke situ. Siapa yang buang? Itu saudaranya sendiri. Ngebayangin rasa sakit yang dialamin. Yang tadinya dia harus rasanya mendapat cinta, perhatian. Tapi sebaliknya dia malah dilempar ke sumur yang tua. Saya mikir di mananya Tuhan menyertai Yusuf? Di mananya? Hampir seluruh perjalanan hidupnya dari semua pasal di Alkitab. Saya melihat ternyata orang yang disertai Tuhan bukan berarti hidupnya lepas dari semua problem-problem. Kalau kita lihat selanjutnya apa lagi? Dijual kepada orang Ismail. Di situ ada pasal-pasalnya. Dijual setelah dia dimasukkan, kemudian mereka ambil, kemudian dijual kepada orang Ismail. Dijual. Kemudian dijual kepada Potifar. Saya akan dengan cepat dengan ini. Kemudian yang terakhir difitnah. Difitnah nanti sama si tante Potifar. Istrinya Potifar. Kemudian dipenjara. Bisa bayangin Bapak Ibu. Keadaannya Yusuf tadinya Yusuf itu adalah orang yang sangat disayangi. Sudah? Sangat disayangi oleh papanya. Tapi kemudian dia menjadi budak di kerajaannya Potifar. Dari orang yang disayang, orang yang punya mimpi, akhirnya dia menjadi budak. Cukup jauh jaraknya. Tentu ini mengalami sesuatu yang sulit bagi Yusuf. Tadi orang yang sangat disayangi, dia punya mimpi. Mimpinya semua suku akan datang kepada dia dan menyembah dan sujud kepada dia. Tapi faktanya ternyata hidup yang dialami oleh Yusuf ini semua rentetannya. Tapi yang menarik dari semua rentetan ini Bapak Ibu. Yusuf jadi penguasa di Mesir. Roma 8 ayat 28 bilang begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, betul ya? Bagi orang yang berharap kepada dia. Kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh Yusuf, menurut saya tidak ada satu tanda pun yang menjadi indikasi bahwa Yusuf akan menjadi penguasa, orang penting di Mesir.
Tapi Alkitab bilang Yusuf itu jadi penguasa di Mesir. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 41 bilang begini. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Enggak ada ini tanda-tanda persiapan. Persiapan mau jadi, ya biasanya kalau saya mau jadi dokter ya persiapannya kuliah di kedokteran. Jelas prepare-nya gitu. Tapi untuk dia jadi orang penting ini, orang nomor 2 sebenarnya hampir nomor 1. Tapi waktu itu yang membedakan dia dengan Potifar adalah hanya mahkota itu aja yang gak diserahkan ke dia. Soal kuasa, power itu semua dikasih sama dia. Hanya mahkota itu yang gak diturunkan kepada dia. Hanya itu. Kalau kuasa, semua otoritas dia hampir semua dia tangani. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin. Kalau dilihat ini gak ada tanda-tanda. Tidak ada sebuah tanda yang bisa membuat sepertinya Yusuf menjadi orang penguasa. Tapi tahukah Bapak Ibu, sekalipun ini masalahnya, apakah yang membuat Yusuf berhasil? Kata-kata yang tadi, karena Tuhan menyertai Yusuf. Kadang-kadang saya mau bilang di dalam kita ini, kalau kita di dalam persoalan, di dalam tekanan, acap kali kita nggak merasa bahwa ada di balik itu semua. Acap kali kita nggak mampu rancangan Tuhan, melihat rancangan Tuhan yang ke depan. Karena ada tekanan, masalah, nggak ada tanda-tanda. Nggak ada sesuatu yang kayak rasanya kayaknya mentok sana, mentok sini. Itu yang dialami Yusuf. Tapi karena penyertaan Tuhan, dia menjadi orang penting pada saat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita baca sama-sama ayat ini. Apa yang didapat Yusuf sebagai tanda bukti penyertaan Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Dua, iya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain makanannya sendiri. Bayangin semua. Tadi problem hidup semua kayaknya kalau kita baca setiap pasal. Hampir setiap pasal yang dijalani Yusuf itu masalah demi masalah, masalah demi masalah. Tapi akhirnya Yusuf bisa jadi orang penting, dikatakan semua dikasih sama dia. Semua dia yang atur. Kalaupun ada ini Bapak Ibu, selain dari makanannya sendiri itu karena budaya. Pada konteks ini, pada zaman itu orang Israel adalah kenajisan kalau makan bareng sama orang Mesir. Jadi orang Mesir itu juga gak boleh makan sama orang Israel. Hanya karena kenajisan, kejijikan, jadi itu gak mungkin dilanggar, gak mungkin dilakukan. Hanya itu yang gak dilakukan, bisa bayangin. Tapi semuanya diberikan kepada Yusuf. Semuanya Yusuf bisa kelola. Kecuali tentang makanan tadi, itu karena budaya. Itu yang memang berlaku pada zaman itu dan gak boleh dilanggar. Keren, hidupnya kayaknya masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi problem itu saya yakini karena penyertaan Tuhan. Tuhan sedang menyusun hatinya Yusuf. Supaya satu hari kelak kalau dia jadi orang penting. Dia tahu bahwa Allah lah yang bekerja bukan karena kemampuannya. Untuk melihat hatinya supaya kalau visi itu terwujud. Yusuf tetap berkata kalaupun aku berhasil itu semua karena Tuhan. Tuhan izinkan masalah demi masalah. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan tidak tanpa masalah. Bapak Ibu mau baca Alkitab setiap hari pun saya pastikan pasti punya masalah. Bapak Ibu mau berada terus di dalam hadirat Allah. Doa terus 24 jam saya pastikan pasti ada masalah. Itu sudah pasti. Karena Tuhan gak pernah janji. Saya pernah baca berapa kali Kejadian sampai Wahyu. Tuhan gak pernah janji kalau kita ikut Tuhan. Kalau kita melayani, kalau kita rajin doa, kalau kita baca Alkitab. Kita gak akan punya masalah. Yang Tuhan janjikan kita akan keluar dari masalah itu. Karena penyertaan dia. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Dampak dari penyertaan Tuhan atas Yusuf yang pertama.
apa yang diperbuat Yusuf berhasil. Kalau kita melibatkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Allah beserta kita, Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Dia yang mendesain segala sesuatu. Bapak Ibu jangan pernah berpikir Allah nggak ngerti politik. Jangan pernah berpikir Allah nggak mengerti ekonomi. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mengerti tentang sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Semua dia ngerti. Pengkhotbah bilang tidak ada yang baru di muka bumi ini. Semuanya udah ada tertulis di dalam Alkitab. Enggak ada yang baru di muka bumi ini. Enggak ada. Bapak Ibu mau belajar apa saja. Semua ada di Alkitab. Semua ada. Dan penyertaan Allah yang hebat itu, Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, itulah yang bersama-sama dengan hidupnya Yusuf. Sehingga pada waktu dia mengalami masalah demi masalah, itu tidak menjadi membuat Yusuf akhirnya menghancurkan semua apa yang dipersiapkan Tuhan di depan. Apa yang dilakukan Yusuf dikatakan segala yang diperbuat Yusuf berhasil. Kita baca sama-sama Kejadian 39 ayat 2. 2 iya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Selalu berhasil. Apa yang membuat Yusuf selalu berhasil? Karena Allah Immanuel, Tuhan beserta Yusuf. Waktu dia di penjara, Tuhan beserta Yusuf jadi kesayangan. Waktu dia digoda sama tante Potifar, dia bisa menang karena apa? Tuhan beserta Yusuf. Dimanapun, apapun, dalam situasi apapun, Tuhan selalu beserta Yusuf. Itu yang membuat apapun yang dibuat Yusuf selalu, namanya selalu, gak ada rentan yang sedikit pun yang gak berhasil. Artinya selalu dia pegang ini berhasil, dipegangnya ini berhasil, dipegangnya itu berhasil, ada di penjara berhasil, kemana-mana berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang beserta dia. 1 Samuel 18 ayat 14, Daud pun mengakui, dia bilang begini, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 dikatakan begini. Mungkin kita berpikir kenapa ya hidup Yusuf yang tadi punya problem demi problem. Tapi satu fakta akhirnya dia bisa berhasil. Bahkan dia menjadi orang penting, hanya mahkota kerajaan yang gak ditaruh sama dia. Kenapa dia bisa begitu hebat? Padahal Mesir itu berbeda dengan bangsanya. Mesir adalah orang yang tidak percaya Allah. Tapi Yusuf satu-satunya orang yang percaya Allah di Mesir pada saat itu. Hidupnya bisa begitu berhasil, bisa menjadi kesayangan bahkan pada waktu itu, pada zaman itu. Kalau kita lihat, dikatakan begini dalam Mazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tulisan ini ditulis oleh Raja Daud. Daud adalah orang yang paling pakar dalam pengembalaan. Kerjanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Gak usah heran tulisan-tulisannya sering mengilustrasikan bagaimana seorang gembala. Dia katakan begini Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, bagi seorang gembala, lembah kekelaman itu adalah tempat yang paling berbahaya untuk domba. Sekali lagi saya mau katakan. Bagi domba, lembah kekelaman itu adalah tempat yang seharusnya bukan untuk domba, ada seekor domba ada di situ. Karena apa? Rentan untuk dia dimakan oleh binatang buas, kemudian tempat itu sangat tidak nyaman untuk seekor domba. Karena tempatnya gelap, kemudian itu jauh di bukit, itu jauh banget dan itu tempatnya sangat tidak baik buat seekor domba. Daud bilang begini, sekalipun aku dalam lembah yang paling tidak enak itu, aku gak takut. Kenapa? Karena di tempat yang paling gak enak itu pun di situ Tuhan ada. Daud bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tempat yang gak pernah aku inginkan, tempat
harapkan. Tempat yang sangat menyiksa. Satu situasi keadaan yang membuat aku sangat tidak nyaman. Daud bilang aku gak takut. Bukan karena aku hebat. Aku gak takut karena apa? Ada sang gembala di situ. Ada Tuhan Allah Immanuel yang bersama dengan kita Bapak Ibu. Saya nggak tahu lembah kekelaman apa yang sedang ada dalam kehidupan kita. Sepertinya tempat itu sangat kering. Lembah kekelam itu jauh Bapak Ibu, itu tempatnya kering. Air paling ada sedikit terus gelap. Dia di antara bukit-bukit yang cukup gelap. Itu satu tempat yang sangat amat gak nyaman. Tapi Daud bilang tempat yang gak nyaman pun kalau selama masih ada Tuhan selalu masih ada harapan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita merasa sepertinya nggak ada harapan. Terlalu gelap untuk bisa melihat rancangan Tuhan ke depan. Terlalu sulit untuk melihat gambaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau ke depan. Kenapa? Ada lembah-lembah kekelaman yang kita nggak pernah inginkan. Yang kita nggak pernah harapkan. Yang kita nggak pernah mungkin bayangkan pun nggak pernah. Tapi satu fakta ternyata kita ada di lembah itu. Bapak Ibu dengar baik. Kalau hari-hari ini kita ada di lembah itu. Jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Di lembah yang paling gelap pun. Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Menikmati Tuhan di dalam keheningan itu buat saya amazing banget. Lembah kekelaman itu kan hening, gak ada. Yang ada cuma binatang buas kemungkinan dimakan. Tapi di tempat itu kita bisa merasakan Tuhan. Wow, itu sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Amin. Amin. Lembah kekelaman apa yang sedang kita alami? Tuhan ada di situ Bapak Ibu. Dia lebih tahu dan dia mampu mengeluarkan kita dari lembah kekelaman. Karena dia punya gada dan tongkat. Untuk membuat lembah kekelaman itu menjadi terang, akhirnya kita mendapat janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Sama kayak seperti Yusuf. Bapak Ibu mungkin pernah kenal wanita ini. Enggak ya, enggak mungkin kenal. Saya pun enggak kenal. Ada yang pernah tahu siapa wanita ini? Ada yang tahu? Ya. Bapak Ibu, ini adalah Fanny Jane Crosby. Saya waktu baca kisahnya, saya sangat diberkati. Supaya Bapak Ibu bisa perlu tahu bahwa bukan Bapak Ibu saja yang punya masalah di dunia ini. Jadinya menjadi orang yang mengasihani diri terus. Akhirnya Bapak Ibu gak bisa mengerjakan, ada rancangan Tuhan yang di depan yang begitu besar yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Fanny Jane Crosby ini, Bapak Ibu dia lahir tahun 1980 begitu kalau 1820. Dia berdomisili di Amerika. Pada waktu itu di umur 6 minggu setelah dia lahir, Bapak Ibu bisa bayangin, dia dinyatakan buta. Pada waktu dia lahir 6 minggu bukan dinyatakan buta. Dia mengalami infeksi di bagian matanya. Kemudian sebagai seorang ibu, ibunya mencoba memberi yang terbaik bagi anaknya. Pada saat itu dia diberikan kepada medis. Karena infeksi di bagian matanya, kemudian medis mencoba untuk menangani. Pada waktu ditangani, justru hal yang fatal terjadi dan itu harus dia tanggung seumur hidupnya dia. Fanny Crosby harus buta selamanya. Selamanya dia buta. 6 bulan setelah dia mengalami kebutaan, papanya meninggal. Dengan situasi yang cukup berat, mamanya harus memilih untuk menjadi asisten rumah tangga. Kita bilang zaman ini mungkin pembantu, harus dia bekerja menjadi asisten rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan dari Fanny Jane Crosby. Karena dia harus menjadi tulang punggung pada saat itu. Fanny harus dibesarkan oleh neneknya. Pada saat itu Bapak Ibu, bisa bayangin dia harus dibesarkan dengan seorang nenek dalam hidup yang sangat amat miskin pada zaman itu. Tapi dia punya seorang nenek yang menyadari selama masih ada Tuhan selalu ada harapan. Neneknya tiap hari mengajarkan dia untuk berdoa bergantung kepada Allah. Neneknya setiap hari mengajarkan dia untuk baca Alkitab every day.
Karena sekolah nggak terima dia karena dia buta. Jadi neneknya harus terus mengajari dia, terus mengajari dia. Setelah dewasa, Fanny Crosby menikah. Setelah menikah, dia memiliki anak. Begitu anaknya lahir, beberapa lama kemudian lagi tidur, anak itu meninggal. Hidup penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah. Satu kali seorang pendeta bilang ke dia, kasihan hidupmu. Kau harus buta seumur hidup. Sebagai wanita yang cantik tapi kau buta. Penyakit itu, kelemahan fisikmu itu secara permanen tinggal di dalam tubuhmu. Menarik, Fanny Crosby bilang begini. Seandainya pun, kalau Tuhan harus izinkan aku hidup satu kali lagi. Aku minta kepada Tuhan supaya aku dilahirkan menjadi orang yang buta selamanya. Waktu saya baca itu, wah kenapa dia bilang begitu? Dia bilang, aku gak perlu berduka dan harus setiap hari menangisi diriku. Hanya karena penyakit fisik yang harus aku tanggung seumur hidup aku buta. Aku gak pernah menderita dengan itu. Tahukah Bapak Ibu siapakah dia? Di tengah-tengah kekurangannya dia sadar bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Kecacatan matanya gak akan bisa membatasi Allah yang bersama dengan dia, yang bergerak di dalam dia, yang hidup di dalam dia. Dia terus berfokus kepada apa yang ditaruh Tuhan dalam hidupnya. Dia seorang pianis, pemain arpa yang cukup baik. Tahukah Bapak Ibu, dia menulis 8.000 lagu dalam keterbatasannya. Salah satu lagunya yang paling terkenal adalah ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji, selamanya aku bernyanyi. Memuji Yesus selamanya. Kebahagiaan kita bukan ditentukan dengan apa yang melekat kepada kita. Kebahagiaan kita ditentukan karena Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Sekali lagi, kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh apa yang melekat kepada kita. Tapi kebahagiaan kita ditentukan karena Kristus yang ada di dalam kita. Dia buta, tapi dia bisa berkata, aku bahagia. Karena Kristus, aku bahagia karena aku ahli waris. Kalau semua jemaat di tempat ini bukan orang-orang yang hanya mengasihani diri karena kekurangan demi kekurangan. Karena kita bilang aku gak punya uang, aku begini dan aku begini, aku punya penyakit, aku begini. Dan kita akhirnya berkata Tuhan tidak beserta aku, Tuhan hanya beserta kepada orang-orang tertentu. 8.000 lagunya. Dan salah satu lagunya juga yang paling terkenal ini. Bapak Ibu tahu lagu ini kan? Dia terinspirasi pada waktu dia baca Alkitab. Waktu Yesus lihat orang buta. Yesus menghampiri orang buta itu. Ini lagunya Savior, Savior, hear my humble cry. Coba nyanyikan refrennya. Coba saudara renungkan kalau supaya setiap orang di tempat ini mungkin engkau punya penyakit. Coba kita sama-sama refrennya saja. Dua iya. Savior, Savior, hear my humble. While on others' door are calling, do not pass. Amin. Tuhan gak pernah melalui kita. Dia selalu bersama dengan kita. Di dalam semua kekurangan kita. Dia senang menghampiri kita sampai dia mati di atas Kalvari. Dia suka tolong kita Bapak Ibu. Dia suka bersama kita. Problemnya
kita bersama dia atau tidak. Itu problem. Tuhan selalu sama kita. Waktu kita di lembah kelam, dia pun di situ. Waktu kita mungkin merasa, saya nggak tahu, mungkin ada orang-orang di sini yang divonis dokter, Bapak Ibu berkata, aku punya sakit dan itu nggak mungkin sembuh. Saya mau katakan, dengar baik Bapak Ibu, apapun yang kita alami, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Dia bersama kita. Dia Allah Immanuel. Dia suka tolong kita. Dia senang tolong kita. Amin. Amin. Mulai hari ini ayo bangkitkan kepercayaan kita. Dia ada di dalam kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu rohnya udah tinggal di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dia bergerak di dalam kita. Hari ini sadari, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita nggak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Kalau Fanny Crosby bisa mengalami kehidupan yang dia katakan lagu yang paling terkenal ini, ku berbahagia, bagaimana mungkin bahagia di tengah-tengah tekanan demi tekanan. Sakit permanen, dia harus buta seumur hidup hanya karena kelalaian seseorang. Dia bisa marah sama medis itu, dia berkata, kamu begini, dia bisa kepahitan, tapi dia tidak mau memilih itu. Dia memilih untuk bisa percaya kepada kebahagiaanku bukan ditentukan apa yang melekat kepadaku. Tapi kebahagiaanku ditentukan oleh Tuhan yang melekat, yang hidup di dalam hidup aku. Amin. Itu poin yang pertama. Bicara tentang penyertaan Allah. Kalau kita lihat yang pertama yang membuat Yusuf berhasil itu adalah karena Tuhan yang beserta kita. Hal yang sama. Apapun hari ini yang menjadi gelombang kehidupan kita. Rasanya hidup porak-porik. Aduh, di sana sini kacau. Rasanya kita bingung. Rasanya kita nggak tahu mau ngapain. Bisnis kita mulai aduh rasa-rasa. Mungkin break even point pun enggak. Udah mungkin sudah banyak mengeluarkan uang terus. Mengeluarkan nggak pernah dapat untung lagi. Tapi dengar baik. Sekalipun engkau ada dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di situ, dia akan menolong kita. Dia bukan hanya ada di situ, tapi dia siap untuk tolong kita. Dia siap untuk bantu kita. Dia bersama-sama dengan kita, apapun kesulitan kita. Yesus bersama dengan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dampak dari penyertaan Tuhan terhadap Yusuf adalah penyertaan Tuhan membuat Yusuf dapat mengalahkan dosa. Dapat mengalahkan dosa. Kita lihat dengan cepat Bapak Ibu. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan Tuanku ia tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah. Kemudian selanjutnya saya baca di sini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun, Bapak Ibu coba lihat, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya bersetubuh dengan dia. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah apa? Lari keluar. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita kalau baca perikop ini, itu Yusuf itu kalau baca Alkitab dikatakan handsome. Itu ganteng. Umurnya pada waktu itu 17 tahun. Dia ada selama 10 tahun dia di kerajaan Potifar. Dia ada 10 tahun di istana itu. Jadi mungkin saya prediksikan umurnya sekitar 25 lah ya. 25 waktu diganggu si tante. Jadi handsome-nya siapa usia 25 tahun? Saya yakin kalau Yusuf ada di sini semua tante-tante kayak... Itu handsome kata Alkitab. Alkitab gak pernah salah tulis. Ganteng banget. Usia 25. Alkitab bilang pada waktu kira-kira Yusuf kerja. Itu dikatakan istana sepi. Saya ngebayangin. Istana kok bisa sepi ya. Gak ada orang. Mungkin si tante Potifar pada waktu Potifar kerja. Si tante bilang sama semua yang ada di istana. Kamu sini-sini. Nih ya tolong dulu beli cabai ke Siantar. Panggil satu lagi, kamu sini. Nah, tolong dulu belikan dulu apa bahan apa ke Bangkinang. Semua disuruh pergi. Si tante udah punya niat.
Karena dari pertama dia melihat udah birahi. Sampai si tante kalau kita baca Alkitab, si tante berkali-kali bilang, Yusuf godain tante. Berkali-kali loh dia bilang, Yusuf godain tante Yusuf. Tante kesepian. Berkali-kali. Everyday loh kata Alkitab. Dari hari ke hari. Dibujuk, Cup. Tiap hari begitu, Cup godain tante. Si Potifar sibuk. Dia gak sayang sama aku. Biasa ya kalau perempuan curhat. Berharap belas kasihan. Yang menarik Bapak Ibu, Alkitab bilang waktu tante Potifar goda Yusuf saban hari. Yusuf gak mau, bukan karena saya percaya Yusuf sama kayak kita. Kalau dicubit sakit, dipeluk ada emosi yang timbul, ada banyak yang bereaksi. Tapi yang menarik Yusuf bilang begini, aku cuma karena takut Tuhan. Dan terus waktu dia takut Tuhan, waktu si tante mencoba untuk menggoda, kayak kisah-kisah yang lagi hangat sekarang, waktu digoda sama si tante, digoda, ditarik bajunya. Kemudian Yusuf buka bajunya. Benar ya? Dia tinggalin, kemudian dikatakan Alkitab dia lari keluar. Karena ada beberapa jenis lari. Ada lari di tempat, si tante, tante. Tapi tetap di situ, tante jangan tante. Tante jangan please deh, jangan. Itu lari. Itu lari di tempat. Udah tahu dosa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi tetap di situ, tetap habis juga, dikerjain juga. Kalau udah tahu itu dosa, yang menarik Yusuf tahu penyertaan Tuhan. Tapi Yusuf melakukan bagiannya, dia lari keluar. Apa yang membuat Yusuf bisa menolak tante Potifar? Bukan karena Yusuf enggak punya nafsu Bapak Ibu. Dia menikah kok kata Alkitab. Bukan karena Yusuf orang yang mungkin punya kelainan. Enggak Bapak Ibu. Yang membuat Yusuf bisa berkata tidak kepada dosa. Karena ada Tuhan di dalam dirinya, Allah yang kudus. Allah yang beserta dia. Membuat dia punya rasa hormat kepada Allah atas tubuh yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau menurut saya perkara 5-10 menit bagi Yusuf untuk menyelesaikan si tante. Semua pergi kok, sepi. Betul kan kata Alkitab? Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa banyak orang di tempat ini yang sudah mulai kompromi. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang begini. Jangan mematikan hati nurani kita. Mematikan hati nurani, orang yang paling sakit di muka bumi ini adalah orang yang dituduh oleh hati nuraninya sendiri. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang, jangan mematikan hati nuranimu supaya imanmu tidak kandas. Mematikan hati nurani itu artinya kalau saya waktu baca tafsir dikatakan kita maksudnya itu tidak lagi memiliki batin hati nurani kita itu yang menuduh kita sendiri. Orang lain gak tahu apa yang kita lakukan. Saya masih bisa khotbah mungkin, saya masih bisa WL mungkin, saya masih bisa singer, saya masih bisa memain musik. Dan ironisnya kadang-kadang itu bisa lebih dahsyat padahal saya dalam keadaan dituduh oleh hati nurani saya. Masih hidup bebas, gak ada yang tahu. Satu pun gak ada yang tahu. Pertanyaannya, mampukah Bapak Ibu terus bertahan untuk menutupi hati nurani yang menuduh engkau? Dituduh oleh hati nurani itu hidup yang paling gak enak. Itu hidup yang paling gak tenang. Dituduh oleh hati nurani sendiri. Hari ini saya mau katakan saya gak tahu berapa banyak orang di tempat ini. Mungkin mengalami masa-masa yang dituduh oleh hati nuraninya. Saya mau katakan kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Datang kepada kasih karunia-Nya. Jangan menunggu sampai imanmu kandas. Kalau Bapak Ibu tahu, ya. Aku sedang dituduh oleh hati nuraniku. Ada kebiasaan dosa-dosa yang terus kita lakukan. Saya mau katakan saya tidak mau bilang di sini saya tidak mau menjadi hakim atau apapun. Tapi saya tahu cuma satu hal. Saya enggak peduli sejorok apapun Bapak Ibu.
Anugerah Allah itu cukup bagi Bapak Ibu. Asal kita mau datang kepada kasih karunia-Nya. Yusuf bisa menolak si tante karena Tuhan beserta dia. Yusuf tidak mau mematikan. Yusuf tidak mau mematikan hati nuraninya. Dituduh oleh hati nuraninya. Orang kalau sudah dituduh oleh hati nuraninya, indikator yang paling gampang kalau Bapak Ibu udah dituduh oleh hati nurani, Bapak Ibu udah mulai gak percaya dengan firman. Itu indikasinya. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa indikasi bahwa saya sudah mematikan hati nurani, saya tidak lagi percaya dengan firman. Tapi saya mencari pembenaran demi pembenaran untuk diri sendiri. Supaya apa yang saya lakukan, saya menganggap itu biasa. Karena apa? Semua orang di sekitar saya melakukannya. Ya, dia berzina juga kok. Dia cerai juga kok. Dia selingkuh juga kok. Dia mencuri juga kok. Dia melakukan sama semua orang lakukan. Hari ini Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kita hanya bisa berkata tidak kepada dosa. Kalau kita melibatkan Tuhan, karena cuma Dia yang suci. Saya punya daging sama kayak saudara. Sekali lagi saya bilang, kalau dicubit sakit, kalau dipukul sakit, kalau dipeluk, ada bagian-bagian yang respon. Kita semua sama. Yang bisa mengalahkan semua kedagingan saya, cuma satu, sama kayak hukum elektronik. Hukum elektronik itu cuma on, off. Saya hidupkan daging saya, roh saya off. Saya hidupkan roh, daging saya off. Cuma begitu, nggak ada yang lain. Saya libatkan Tuhan, daging saya akan takluk kepada Tuhan. Tapi saya yang lebih aktifkan daging saya, Tuhan akan lebih dikalahkan oleh kedagingan saya. Simpel sekali. Jadi hari ini maukah kita memilih? Apakah kita mau meng-off-kan daging kita? Atau kita mau meng-on-kan roh yang ada di dalam kita, yaitu Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita. Semua orang bisa kita tipu, semua bisa. Bapak Ibu percaya atau tidak? Waktu kita sudah berzina pun, kita masih bisa mampu untuk berdiri tegak di sini. Karena semua karena anugerah Allah. Tapi pertanyaannya, mampukah Bapak Ibu berdiri dengan hati nurani yang terus menerus dituduh? Terus menerus ngomong tentang Kristus, padahal engkau sendiri tidak mempercayai apa yang sementara engkau beritakan. Karena apa? Hati nuranimu menuduh engkau. Kalau Bapak Ibu mau pelayanan ini lebih maju, saya tidak berbicara tentang manusia yang sempurna. Karena nobody perfect, enggak ada orang yang sempurna. Semua kita sedang menuju sebuah kesempurnaan kepada Kristus. Tapi adakah kita orang-orang yang mau menaklukkan daging kita dan berkata iya kepada Tuhan dan tidak kepada daging? Sekali lagi, bagi saya bicara takut akan Tuhan sederhana. Iya kata Tuhan, iya kata saya. Tidak kata Tuhan, tidak kata saya. Dan itulah yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf bilang, bukan aku tidak mau melakukan ini karena aku takut kepada Tuhanku. Kalau daging ini, sifat daging sederhana. Dia harus dipuaskan. Itu sifat daging. Makanya sebelum itu terus mengontrol dan akhirnya mematikan hati nurani kita. Stop dia. Hidupkan rohmu. Hidupkan roh bagaimana? Baca Alkitab. Simple. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Saya hidup di tengah-tengah dunia yang semua nilai-nilai masing-masing orang punya persepsi. Benar? Semua orang punya persepsi. Saya tanya orang, boleh cerai? Boleh. Boleh selingkuh? Boleh. Semua boleh. Tapi alat ukur saya, kalau saya bilang ini rel. Kereta api kalau dia keluar dari rel, itu jalannya nggak jelas. Rel kita itu firman Allah. Standar hidup kita firman Allah, bukan apa yang terjadi di dunia. Bukan kebanyakan orang yang melakukan. Sebabnya jemaat ini saya ajak, ayo baca Alkitab. Baca Alkitab supaya ngerti. Keren ini Alkitab, menurut saya ini buku yang paling keren di muka bumi. Semua cerita ada di sini. Semua hal ada di sini. Mau tentang politik, tadi saya katakan ekonomi, sosial budaya, pertahanan, tentang keamanan, apapun itu.
tentang keluarga, tentang pasangan hidup, tentang materi, semua lengkap di dalam buku ini. Jemaat GKKD, saya mau ajak kita, jadikan standar hidup kita adalah kebenaran firman. Bukan apa yang terjadi di kebanyakan orang. Jadikan standar hidup kita firman. Kalau ini jadi gaya hidup kita, saya percaya roh yang ada di dalam hidup kita itu akan berkarya lebih besar lagi. Amin. Yang terakhir, penyertaan Tuhan memampukan Yusuf untuk mengampuni dan berdamai dengan semua orang. Bapak Ibu, saya akan baca dengan cepat. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi, di depan semua orang ia berdiri di dekatnya lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Bapak Ibu coba lihat, Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Kemudian dia suruh semua orang keluar, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di istana. Ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara, setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Bapak Ibu, dia ada dikatakan di situ menahan. Menahan. Di dalam psikologi itu ada orang kalau dia marah, itu dia nyaris nggak bisa mengeluarkan. Ada tipikal yang begitu. Seringkali waktu kita benci dengan seseorang, kita tidak menyelesaikannya, tapi meredam. Meredam bukan berarti menyelesaikan. Meredam itu berarti sama kayak Yusuf, dia menahan. Ada satu yang cukup bagi Yusuf saat itu waktu lihat saudara-saudaranya kelaparan. Waktu itu mereka mau ngambil makanan di Mesir. Pada waktu mereka datang sama Yusuf, waktu itu Yusuf waktu lihat saudaranya dia menahan. Kemudian Alkitab bilang dia menangis sampai seluruh istana mendengar. Berarti ada rasa sakit yang begitu dalam. Kalau seseorang menangis itu sampai dia nangisnya mungkin itu dia seperti mengeluarkan sesuatu yang sudah membatu di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang sakit, kenapa? Ini adalah orang-orang yang seharusnya mencintai aku. Ini adalah orang-orang yang seharusnya mengasihi aku. Tapi orang-orang ini yang melukai aku. Orang-orang ini yang membuang aku ke sumur. Orang-orang ini yang membuang aku, yang menjual aku kepada orang Ismail. Ada satu yang membuat Yusuf sakit, kecewa, marah. Pada waktu itu dia suruh orang keluar semua. Dia nangis dan seluruh istana mendengar. Kalau saya jadi Yusuf, saya akan bilang sama Yusuf, ini pembalasan Tuhan, sama orang keluarga saya, ini pembalasan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, engkau membuang aku. Gara-gara engkau aku menjadi budak. Ini pembalasan yang Tuhan berikan. Yusuf gak lakukan itu Bapak Ibu. Baca Alkitab. Saya menarik ada satu kata, ini orang yang hebat. Orang yang sudah menang sama dirinya. Walaupun dia harus akui dia sakit. Bapak Ibu jangan, kadang-kadang orang rohani ini susah. Kalau dibilang kau kecewa, enggak. Percuma ada roh Allah dalam hidupku, padahal dalam hati. Kayak mana kau marah enggak tadi? Misalnya kakinya dipijak kan. Sakit itu kena tumit. Sakit. Enggak, oh puji Tuhan enggak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Biar kiranya damai sejahtera Allah, enggak apa-apa gitu aja kok. Tapi kalau di rumah dipijak anak, mata kau itulah. Tapi kalau di gereja kita bangun semua yang kayaknya kita manusia rohani yang berasal dari sorga. Yang kalau disakiti enggak terluka. Bapak Ibu bisa bayangin pada waktu itu. Saya menarik dengan kata-kata ini. Tetapi sekarang jangan bersusah hati, jangan mesali diri. Karena apa? Kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Aku mendahului kamu. Saya nggak bayangin ketemu dengan orang-orang yang menyakiti. Dia nangis sekuat tenaga tapi dia harus ngomong sama keluarga itu. Tidak, aku duluan ke Mesir supaya memelihara satu bangsa. Aku hanya duluan aja kemari. Bapak Ibu dia tersakiti.
Yusuf mampu mengampuni orang-orang yang dia melukai dia. Karena apa? Ada Allah. Allah itu kasih. Allah gak pernah membenci kita sejorok apapun yang kita lakukan. Dia tetap mengasihi dan itulah yang ada di dalam hidup Yusuf. Selanjutnya, mengampuni itu berbeda dengan rekonsiliasi. Mengampuni itu tindakan pribadi. Bapak Ibu, mengampuni itu tindakan pribadi. Mau situasi baik atau tidak bergantung orang. Jadi mengampuni itu begini, misalnya saya marah sama Posma, saya bermasalah sama Posma. Mengampuni, saya nggak perlu situasi dia baik dulu. Saya nggak perlu dia memperlakukan dia baik dulu sama saya. Mengampuni itu adalah saya clear sama diri saya tanpa situasi berubah. Bapak Ibu bisa ngerti? Alasan kita yang sulit untuk mengampuni adalah seringkali kita bilang nanti dia ulangi lagi. Nanti dia lakukan lagi. Nanti paling begitu lagi. Ya nanti gitu-gitu terus. Akhirnya kita memutuskan enggak mau mengampuni karena apa? Yang bersangkutan di sana enggak mau berubah. Mengampuni itu adalah bicara tentang clear dengan hati sendiri. Sekalipun mungkin Posma masih benci sama saya, Posma masih marah sama saya, itu bukan urusan saya. Mengampuni itu independen. Artinya itu cuma hati saya sendiri, enggak perlu orang lain. Enggak perlu situasi baik. Saya yang memutusi. Mungkin pada waktu kita lihat, kita pikir, aduh mengampuni suami, mengampuni, aduh orang yang setiap hari nyakitin, nyebelin. Ini orang bikin aku kesal. Saya mau katakan sama kita, mengampuni itu independen. Tapi rekonsiliasi itu perlu dua arah. Untuk saya baik lagi sama dia, perlu sama-sama dong. Kamu mau, saya mau. Enggak ini kayak apa namanya? Martoba. Semua tepukan satu tangan itu enggak bunyi. Saya tepuk tangan. Haleluya. Enggak ada bunyinya. Bertepuk perlu dua. Kita bareng. Kalau kita mau jalan lagi bareng, ayo kita bareng ngobrol. Kamu tahu apa yang aku enggak suka? Saya tahu apa yang kamu enggak suka. Dengan harapan kalau kita harus sama lagi, peristiwa yang sama nggak bisa terjadi. Bapak Ibu bisa ngerti? Mengampuni itu nggak perlu orang lain, nggak perlu nunggu situasi baik. Alkitab nggak ada bilang keluarga Yusuf berubah. Bagi Yusuf dia yang harus mengampuni. Karena satu hari kelak saya yang datang akan berurusan dengan Tuhan. Saya nggak perlu didampingi Posma waktu saya berhadapan sama Tuhan. Tuhan hanya minta apa yang saya lakukan cukup. Siapapun gak perlu mendampingi saya. Saya bertanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kalau ada di tempat ini, Bapak Ibu punya kepahitan sama mertua. Satu kali saya pernah melayani seorang ibu puluhan tahun ada di rumah sakit. Semua dokter gak bisa tahu apa sakitnya. Sakitnya sederhana. Pada waktu itu di sana sini diinfus. Sana sini, waduh saya baru lihat ada orang di sana sini ada jarum semua. Gak bergerak lagi tuh Bu. Udah berapa tahun begitu terus di rumah sakit. Secara finansial oke, saya pikir apa problemnya. Waktu itu dia gak bisa lagi respon. Saya bisikin ke telinganya, saya cuma bilang begini. Ibu, ampuni apa yang terjadi atas hidupmu. Tiba-tiba dia bereaksi nangis. Hanya satu hal, anaknya udah gede-gede. Tapi dia gak pernah diterima oleh mertua seumur hidup. Mertuanya bilang sampai kapanpun kau gak akan pernah kuanggap sebagai paromain ya, paromain. Kalau paromain, aku gak pernah anggap engkau sebagai paromain. Itu membuat dia luka. Berkali-kali anaknya udah gede-gede. Waktu saya datang di situ anaknya semua udah kumpul. Gak meninggal-meninggal tapi tenang aja terus diinfus sana. Hanya karena sebuah kepahitan. Karena apa? Gak pernah dianggap sebagai paromain. Itu menyakitkan buat dia. Anak udah besar tapi tetap gak pernah dianggap. Waktu saya cuma bisikan, anak, ibu maafin semua apa yang terjadi atas ibu. Dia tiba-tiba nangis. Keluarganya datang, kenapa nangis Bu? Tadi saya cuma bilang ampuni Bu, saya boleh tahu kenapa Ibu? Mereka cerita. Setelah itu saya doakan, ya puji Tuhan akhirnya menghadap yang maha kuasa. Paling tidak saya mempercepat kematian. Enggak, saya bercanda. Tapi paling tidak dia clear sama dirinya. Sakit.
Ada istilah orang Batak suka bilang mardomu di tanah narara. Bapak Ibu, hari ini lepaskan. Enggak akan pernah lebih baik. Kalau kita punya benci, punya marah, punya dendam. Lepaskan. Ini tadi rekonsiliasi. Kemudian Yohanes 15 ayat 12, kita baca bareng-bareng. Ini ayat terakhir, dua ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Yuk kita saling mengasihi. Kristus ada sama kita. Bisa semua orang nyakiti kita. Percaya saya, ini saya pendeta ini. Percaya saya, ada saja dalam sisi hidup saya yang bisa Bapak Ibu benci. Karena itu natural bagi kita untuk membenci orang. Cepat lihat kesalahan orang, itu natural. Karena kita manusia berdosa. Natural, gak usah diajarin. Gak usah diajarin. Natural, saudara bisa lihat saya langsung, ada aja saudara bikin saya kesel. Nanti mungkin, gak suka aku lihat suruh salin tuh. Kenapa? Bawaannya diam aja, gak enak dia. Macam-macam, terlalu banyak. Dan saya mau bilang, saya sangat amat berpotensi. Tapi Bapak Ibu, walaupun di tengah banyak kekurangan saya mau bilang, saya juga bukan diciptakan Tuhan untuk bikin orang jengkel. Ya, saya banyak kekurangan, tapi saya harus pastikan Tuhan gak pernah ciptakan saya untuk bikin Bapak Ibu jengkel sama saya. Dan saya gak mau lakukan itu terus. Sebabnya hari ini apa yang kita lakukan? Yuk, jemaat GKKD dengan kasih Kristus saya ajak semua. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Ada banyak pekerjaan yang mau kita lakukan. Yuk kita gandeng tangan, kita saling mengasihi. Sama seperti kata Alkitab. Kasih kita itu standarnya sama seperti kasih Kristus. Saya undang pemain musik, saya akan tutup dengan cerita ini dengan cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya suka cerita-cerita yang menginspirasi kehidupan. Karena itu lebih cepat bisa kita pahami. Ada sebuah kisah. Ini adalah seorang pelari maraton, waktu itu ada pertandingan di Dallas Marathon. Itu namanya Chenker Self. Kemudian ini adalah Ariana Luterman. Pada waktu mereka berlari, tinggal jarak 20 meter lagi. Chenker akan sampai ke garis finish. Tinggal 20 meter lagi. Kemudian di pergelangan kakinya mengalami cedera. Akhirnya dia tidak bisa lagi untuk berlari. Pada waktu itu ada pelari, dia hampir mencapai garis finish menjadi juara pada saat itu pertandingan itu. Karena di awal dia bertanding begitu semangat, dia berlari dengan begitu semangat. Dia peserta yang para petanding yang di depan. Tapi kemudian tinggal 20 meter lagi dia mengalami cedera. Pergelangan kakinya mengalami sakit yang sama sekali dia nggak bisa lari. Ada Ariana Luterman. Pada waktu dia mau melihat Self sedang dalam cedera. Dia udah mau sampai juga ke garis finish. Tapi menarik Bapak Ibu. Ariana berhenti sebentar. Dia kemudian membantu Self. Ini orang yang sudah menang sama dirinya sendiri. Waktu dia katakan sama Self, ayo bangun. Kita lari bareng sama-sama. Kita jalan, kita bareng sama-sama. Pada waktu itu dia lari sama-sama pelan-pelan, dia tuntun Self. Luterman dia tuntun. Pada waktu dia tuntun, dia tahu memang seharusnya Self harus di garis finish. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia dorong Self supaya Self duluan yang sampai ke garis finish. Dia memilih untuk menjadi juara 2. Saya mau bilang sama kita. Saya kasih ilustrasi. Ini adalah visi GKKD. Ini yang dikasih Tuhan. Memiliki jemaat Tuhan akan melakukan kegerakan rohani. Ini nggak bisa dilakukan oleh para diaken saja. Nggak bisa dilakukan hanya para pemimpin persekutuan. Perlu kerjasama. Sama-sama saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni. Semua pekerjaan, saya kasih contoh, semua para singer sebentar dengan cepat. Singer semua sebentar, letakkan mic-nya, letakkan mic-nya. Sini bantu Bu. Bapak Ibu, kalau saya yang angkat ini secara pribadi, bisa? Oh nggak bisa, berat juga ya. Waduh berat sekali. Ini visi GKKD. Akan terasa berat kalau saya sendiri yang memikulnya, kalau hanya para diaken yang memikulnya. Perlu teman bareng-bareng. Coba kamu bantu.
Semua bantu. Bapak Ibu. Ini visi GKKD. Waktu kami bawa jalan Bu. Bapak Ibu, tadi kalau saya sendiri, saya perlu banyak tenaga, angkatnya 2. Tapi sekarang saya bisa dengan gaya, angkat ibu-ibu, saya bisa dengan 1 jari angkat ini. Kami bisa jalan bareng, kami bisa bersama-sama mempermudah pekerjaan Tuhan yang berat sepertinya. Karena kami kerjasama, kami gandeng tangan. Ibu Helen dengan semua kelemahannya, Rosalin dengan semua kelemahannya dan kelebihannya, dia dengan kelebihan dan kekurangannya, dia dengan kelebihan dan kekurangannya, Ibu Delila dengan kekurangan dan kelebihannya. Kami bersatu, kasih Kristus yang mengikat kami. Dan akhirnya semua yang berat akan terasa ringan. Karena apa? Ada kasih Kristus. Enggak peduli siapa yang ditonjolkan, enggak peduli siapa yang akan jadi hebat. Bagi saya yang penting, Kristus dipermuliakan. Melalui jemaat GKKD, semua visi Allah bisa terrealisasi dengan ringan. Enggak ada orang yang merasa diberatkan. Kenapa? Karena kita kerja sama-sama dengan kasih Kristus. Semua ringan. Tadi saya dengan 1 tenaga enggak bisa. Sampai akhirnya, kadang-kadang dia bisa lemah. Coba kamu lemah. Turunkan tangan, ini kan 2 semangat. Sekarang 1 tangan. Turunkan 1 tangan. Masih bisa tangan saya 1 bawa, 1 lagi nguatkan dia. Semangat teman. Iya tapi Bu gini, semangat aja udahlah, pandang Tuhan. Masih bisa jalan. Masih bisa. Kamu putus semangat lagi, mulai ogah-ogahan, lepas tangan. Emang jagoan sih ya. Masih bisa. Masih. Dia kekurangan. Yang pendeta juga kadang-kadang bisa lepasi 1 tangan. Ih capek kali aku. Malas kali aku. Tapi masih ada dia yang bisa rangkul saya. Ibu Halin tetap kuat. Kau gak pernah sendiri. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup firman Tuhan hari ini, mari kita bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama. Kita lepaskan kasih Kristus. Gereja ini banyak yang mau kita kerjain. Paling enggak salah satu ke depan ini saya tahu ini sedang mau direnovasi. Ibu-ibu bisa kasih apa, bapak-bapak bisa kasih apa? Supaya bisa lebih ringan. Dan hanya dengan 1 maksud supaya Kristus yang dipermuliakan. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Semua orang gak punya kepentingan di sini. Hanya supaya Kristus dipermuliakan. Hari ini kita masih mari datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Mari masing-masing kita datang ke hadirat Tuhan. Miliki sikap seperti Yusuf. Immanuel, Immanuel.
Saya nggak tahu apa yang sementara sedang kita alami. Bagaimana keadaan hati kita. Yang saya tahu cuma satu hal, Allah beserta dengan kita. Allah bareng sama kita. Dia ada sama kita. Dia ada di gereja ini. Sementara kita sembah Dia di tempat ini. Dia ada di sini Bapak Ibu. Dia hadir di sini. Dia suka tolong kita. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasa seperti ada di lembah kelam. Sepertinya segala sesuatu mentok. Sepertinya segala sesuatu begitu gelap. Alkitab katakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan besertaku. Kalau satu fakta, Tuhan izinkan kita ada di GKKD ini. Apapun itu. Situasi seperti apapun yang kita tahu, yang kita alami. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Saling mensupport. Saling mendukung, saling mendoakan. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Alkitab katakan kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Hari ini buka hatimu untuk firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu tahu Tuhan bicara di hatimu yang paling terdalam. Dan ada di dalam sisi hidupmu yang harus engkau ubahkan. Datang kepada kasih anugerah Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin engkau merasa ada ketawaran di dalam hatimu. Mungkin karena ada benci, dendam, marah, sakit hati, kecewa terhadap siapapun itu. Datang kepada kasih dan anugerahnya. Lepaskan pengampunan. Minta kasih Kristus. Dia ada di dalam hidupmu. Dia bergerak di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Nikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Nikmati kehadiran Tuhan. Rasakan. Di dalam keheningan nikmati Dia. Nikmati Dia. Dia ada di sini Bapak Ibu. Nikmati firman-Nya. Dia berkata kepada kita melalui firman-Nya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman aku gak takut bahaya Tuhan. Kenapa? Karena Engkau ada di situ. Engkau bersama dengan aku. Engkau mau tolong aku. Engkau mau bantu aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih.